Untuk tampilan di layarnya sudah keluar ya? Sudah, Pak. Ya. Jadi, seperti itu numerik itu melakukan, hitungan ya. Jadi dia bisa digunakan untuk satu persamaan, bahkan lebih dari satu persamaan ya. Kalau hanya satu persamaan, kalau analitik bisa menyelesaikan itu, berarti numerikal juga bisa menghitung itu. Karena numerik ini ditujukan atau berguna untuk menyelesaikan atau menghitung persamaan matematika yang cukup rumit. Kemudian linear, non-linear bisa disesuaikan dengan cara numerik, kemudian lalu yang lebih dari satu persamaan, 10 persamaan atau 20 persamaan itu bahkan sampai 100 persamaan atau lebih dari itu bisa dilakukan dengan cara numerikal. Ya, yang selanjutnya adalah akar-akar persamaan. Ini bisa dicari dengan numerikal untuk mencari, yang pertama adalah mencari akar persamaan. Kalau yang tadi dicontohkan berapa nilai X, yaitu adalah mencari akar persamaan. Jadi akar persamaan matematika dapat diselesaikan menggunakan metode numerik. Kemudian yang kedua, persamaan aljabar linier itu bisa diselesaikan dengan cara numerikal. Lalu yang ketiga, yang tadi interpolasi sudah di slide sebelumnya dijelaskan apa itu interpolasi. Kemudian curve fitting, pencocokan kurva. Lalu persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa ya masih sederhana ya persamaan diferensialnya. Kalau persamaan diferensial biasa aja bisa diselesaikan dengan analitik, berarti dia bisa juga dihitung secara numerikal. Kemudian persamaan diferensial parsial itu juga bisa diselesaikan dengan hitungan numerik. Yang selanjutnya adalah integrasi numerik ya. Ini hanya beberapa sampel ya, atau beberapa gambaran saja atau contoh yang dijelaskan di sini. Untuk lebih detailnya atau lebih lengkapnya ya membaca di e-book, karena intisari dari perkuliahan ini ya mengambil poin-poin yang ingin diceritakan atau ingin dibahas di perkuliahan metode analisis numerik. Jadi lebih lengkapnya itu masih ada kelanjutannya lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, 10, dan seterusnya itu masih ada lanjutan lagi untuk persamaan matematika yang dapat diselesaikan dengan cara numerikal. Lalu penyelesaian ini matematika dengan metode numerik umumnya dapat diselesaikan dengan lebih dari satu metode, sehingga harus dipilih metode yang terbaik yang dapat menghasilkan penyelesaian yang efisien dan efektif serta tidak menghasilkan error yang besar ya. Jadi di numerikal itu nanti ketika mencari suatu akar persamaan itu nanti ada beberapa metode yang bisa dipergunakan. Ada yang menggunakan cara matriks, kemudian ada menggunakan cara interpolasi, kemudian ada juga menggunakan Runge-Kutta. Kalau pernah mendengar istilah itu, metode Runge-Kutta itu bisa dihitung atau bisa dicari berapa nilai nilai X untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan seterusnya. Kemudian ini adalah tips atau cara memilih metode numerik yang baik. Jadi pada saat Anda menggunakan numerical method atau metode numerik, tipsnya apa? Yang pertama adalah mengetahui jenis metode yang adanya apa yang di metode numerik tersebut. Nanti di slide-slide selanjutnya atau di pertemuan berikutnya nanti kita coba diskusikan macam-macam metode yang ada.
Kemudian mengetahui bagaimana metode tersebut bekerja. Nah, yang dimaksud bekerja di sini adalah algoritmanya, algoritma dari metode yang dipergunakan tersebut. Jadi algoritmanya atau langkah-langkah yang dilalui atau langkah-langkah yang ditetapkan oleh metode tersebut seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah negatif dan positif atau kelemahan dan kelebihan dari metode yang digunakan. Jadi tiap cara atau tiap metode itu ada kelebihan dan kekurangan dari metode yang dipergunakan tersebut. Kemudian, nah ini kalau yang di empat ini adalah masalah insting atau intuisi dari user atau dari orang yang menggunakan numerical tersebut berdasarkan dari pengalaman yang sering dilakukan. Jadi semakin banyak Anda bermain dengan numerical, dengan menggunakan metode numerik, dengan software-software, nanti Anda akan memiliki intuisi sendiri atau memiliki insting sendiri. Jadi, oh ini nanti hasilnya lebih tepat atau lebih akurat ketika menggunakan metode seperti ini. Nah, bagaimana itu bisa terbentuk, bisa mendapatkan intuisi itu adalah dengan cara banyak berlatih. Ya, caranya ya mudah kalau untuk banyak berlatih ya buka saja e-book yang sudah di-upload itu, nanti Anda coba-coba trial menggunakan software MATLAB atau software Excel, nanti dengan cara sering melakukan pengujian di komputer, dicoba-coba nanti akan secara natural atau secara alamiahnya atau secara alaminya intuisi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Ya, ini adalah pemrograman numerik yang terstruktur. Jadi ketika membuat suatu program numerik, yang pertama adalah harus benar. Jadi numerik itu program tersebut untuk mendapatkan hasil yang baik itu kondisinya harus benar sesuai dengan apa yang ingin dicari di persoalan yang ingin diketahui. Kemudian mudah dipahami. Jadi ketika membuat suatu program itu usahakan jangan banyak menambahkan algoritma yang nggak penting. Jadi kalau ditambahkan skripnya itu diperpanjang atau di alurnya itu muter-muter sehingga menghasilkan langkah-langkah baru ya walaupun tujuannya benar. Misalnya analogi sederhananya seperti ini. Misalnya kan Anda ingin pergi ke kamar mandi, tetapi muter-muter dulu. Belum ke kamar mandi itu pergi ke garasi dulu, pergi dulu ke ruang tamu, dari ruang tamu masuk dulu ke dapur, dari dapur keluar dulu ke halaman depan rumah, dari halaman rumah masuk lagi baru ke kamar mandi. Nah, itu artinya program tersebut jadi dibuatnya berputar-putar. Nah, sama halnya juga dengan ini. Tujuannya walaupun tujuan akhirnya adalah ingin ke kamar mandi. Tapi karena dibuatnya itu menjadi mutar-mutar, itu yang menjadikan hal tersebut sulit untuk dipahami. Lalu yang ketiga adalah dapat dilakukan modifikasi. Jadi bisa diedit. Jadi kalau program tersebut dipergunakan untuk persamaan ini, nanti program tersebut bisa diedit ketika ada persamaan baru yang ditambahkan atau persamaan baru tersebut dikurangi, variabelnya itu bisa dilakukan dengan cara melakukan pengeditan. Jadi program tersebut diedit atau dirubah. Inilah yang dimaksud dengan melakukan modifikasi. Kemudian di bagian lainnya, program numerical tersebut ada faktor error, faktor kesalahan. Ya, faktor kesalahan itu melanggar kaidah sintaknya, kesalahan sintak itu ya
Bisa saja seperti contoh sederhananya salah ketik, kalau bahasa ininya typo atau apa, salah ketik. Jadi pada saat program tersebut diketik di apa, menggunakan keyboard, yang semestinya hurufnya adalah angka 0, tapi yang diketik adalah huruf O, atau misalkan I, angka I, apa ini, bukan angka ya, maksudnya abjad I, tapi yang disebut angka 1. Nah, itu adalah kesalahan atau apa, typo dari program yang dibuat tersebut. Lalu yang kedua adalah running. Yang berikutnya adalah waktu running, terjadi waktu eksekusi menjalankan program. Jadi pada saat running tersebut dipilih sebagai contoh, misalkan waktu iterasi yang diperkirakan, iterasian yang dimasukkan itu 100. Ternyata dia baru mencapai nilai konvergen, dia di hitungan 110. Nah, itu ada perbedaan. Jadi iterasinya tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga adalah kesalahan logika. Jadi base atau dasar dari numerical ini adalah logika matematika. Jadi kalau Anda jago matematika ya, atau maksudnya sudah punya basic dasarnya matematikanya kuat, itu tinggal belajar bahasa program, bahasa pemrograman. Jadi basicnya atau dasar matematikanya sudah cukup baik, ya tinggal melancarkan bahasa pemrogramannya. Pemrogramannya itu adalah dengan cara numerical. Jadi walaupun bahasa programnya jago, ngerti, paham, tapi logika matematikanya atau pemahaman matematikanya kurang, itu juga menjadi suatu permasalahan ketika mengeksekusi numerical tersebut. Kemudian yang keempat adalah kesalahan terjadi karena kekeliruan dalam menyalin data. Nah, ini yang sering terjadi, yang biasa dikenal kalau di keyboard itu ada namanya copy paste. Jadi karena programnya dilihatnya panjang sekali, ya copy paste saja dari contoh program yang sudah ada, lalu ditempel dimasukkan di Excel, kemudian di MATLAB. Jadi pada saat dieksekusi, ternyata hasilnya salah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu maksud dari poin nomor 4 ini. Ya, yang kelima adalah error, atau biasa dikenal dengan round of error. Round of error itu adalah faktor pembulatan. Jadi kalau ini di kalkulator ya, kalau menggunakan kalkulator ya, ketik aja kalkulator. Kalkulator itu misalkan ditulis 22/7. 22/7 itu adalah hasilnya ini 3,1415926. 22/7 itu kan sama dengan pi. Nah, karena dibulatkan menjadi 2 angka di belakang koma, menjadi 3,14. Jadi ketika itu dibulatkan menjadi 3,14. Tetapi kalau angka yang berikutnya, sebetulnya ini masih banyak lagi di bagian ini, ada angka-angka yang lain. Jadi 3,14, 15926, titik, dan seterusnya. Jadi karena ada keterbatasan dari software atau keterbatasan dari komputer yang dipergunakan, dia hanya mampu mendisplay berapa angka di belakang koma, ya itu nanti akhirnya akan dibulatkan di angka pembulatan. Inilah merupakan kekurangan dari atau hal-hal yang tidak bisa dihindari oleh numerical, adalah faktor pembulatan atau round of error.
Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ya, Dari saya oke. belum, Kalau Pak. tidak ada pertanyaan, oke. Karena ini adalah gabungan ya, kelas A dan kelas B. Karena kemarin ada saran dari yang minggu lalu untuk absennya itu di jam berapa nih? Sekitar jam 9-an. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Oke, saya akan coba absen dulu ya untuk kelas A. Di sini, oke, kelas A ini yang pertama adalah untuk kelas A ya, dengan suaranya dilihat di layar ya. Untuk di layarnya saya akan ini blok namanya. Yang pertama adalah Fikri Hanif Albari, ada? Fikri Hanif Albari, metode numerik untuk kelas A. Oke, nggak ada suara. Dinar Adi Nugroho? Ada Dinar Adi Nugroho? Dinar Adi Nugroho? Ya, oke, nggak ada lagi. Kemudian Diki Rivaldi? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Sani Rafib. Ada? Muhammad Sani Rafib? Ada? Nggak ada, oke. Kemudian Indra Anggono Jati. Ada Indra Anggono Hadir, Jati? Oke, ada. Hadir, Pak. Hadir, ya. Johannes Darmawan Nainggolan. Ada? Oke, nggak ada suara. Juliandri Davin Satrio Putro. Ada? Oke, nggak ada suara. Arfian Dimas Pangestu. Hadir, Pak. Ada? Hadir, Pak. Arfian Dimas Pangestu. Ada, Ya, Pak. oke. Oke. Kemudian Fajar Budi Prasetyo. Oke, nggak ada. Fajar Budi Prasetyo. Dwi Yulia Handayani. Hadir, Pak. Oke, ada? Hadir. Ya. Kemudian Muhammad Vogel Austen Kartamanggala. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Hadir. Ya, oke. Kemudian Safik Dwi Cahyo Nugroho. Oke, nggak ada suara. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, oke. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Warido Iskandar. Hadir, Pak. Ya. Terus berikutnya adalah Tiara Dewi Nabila Fariha. Ada? Iya ada. Oke. Lalu Farma Hilal Hamdi. Ada Farma? Hadir, Pak. Ya. Ada. Rika Diana. Ada Rika Diana? Ada Rika? Hadir, Pak. Oke, Hadir. ada. Ya. Kemudian Ilham Nugroho. Ada Ilham Nugroho? Hadir, Pak. Ada. Ya. Marcelinus Aditya Pratama Susilo. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Alvin Jordan.
Hadir, Pak. Ya. Tulus Hidayat Yusanto. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Ridwan Hakim Adnan. Ada Ridwan Hakim Adnan. Ya, oke. Suaranya nggak ada. Farhan Ilham Sair. Hadir Pak, hadir. Ya. Muhammad Nanda Fatur Rahman. Muhammad Nanda Fatur Rahman. Ada? Oke, nggak ada suara. Yohanes Mangatur Parlu Hutan. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Adli Zil Ikram Caesar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Reisa Hau Ranisa. Hadir, Pak. Ada. Oke. Kemudian Muhammad Farenzi Rahmantia. Ada Muhammad Farenzi Rahmantia. Ya, nggak ada suara. Dimas Bayu Tetuko. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, oke. Kemudian Muhammad Darel Darel K. Ada Muhammad Ada, Pak. Darel K. Oke. Ada, Pak. Andreas Rizaldi. Hadir, Pak. Hadir, Siapa? Pak. Andreas Rizaldi ada? Ada. Ada. Tapi Apa ada? tapi namanya di situ Arizal. Akun lain, Pak. Kenapa? Zoom-nya akun yang lain. Tadi salah masuk akun. Enggak, ini Arizal apa Andreas ini? Andreas, Pak, yang benar. Ini akun lain soalnya. Gmail lain. Oh, coba lihat apa fotonya di open cam, kamera. Enggak, Pak. Ya, Andreas Rizaldi ya. Oke. Kemudian Angga Radewa Nurwibawa Abiantara. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Kemal Maulana Ibrahim. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hadir. Faris Daviansah. Ada Muhammad Faris Daviansah. Oke, nggak keluar suaranya. Binsar Michael Sianipar. Hadir, Pak. Oke. Faris Fadlih. Itu nggak di checklist, Pak. Yang mana? Bincar. Oh iya. Udah kan? Udah di checklist ini. Itu Paris, bukan Paris, Pak. Bincar yang ada. Oh, Binsar yang nggak hadir yang mana? Binsar. Pak, Faris. Saya Bincar, Pak. Oh yang nggak ada itu Faris. Iya, Bincar Ya, ada, berarti- Pak. Ya. Oke. Yang nggak di checklist ini yang hadir, yang di checklist itu. Oh, iya, oke. Yang di checklist itu yang tidak hadir. Kan keterangannya di sini. Nah, ini di sini Oh ada iya, tidak keterangan. hadir, Pak. Yang tidak Pak hadir. izin Pak. Saya Dinar hadir Pak. Kenapa? Siapa? Dinar Pak, angkatan 18. Name-nya 1810 18. 311024 Pak. 18. Oke, 1810. Kelasnya kelas apa ini? Kelas A Pak. Itu Pak yang nomor 2, Pak. Nomor 2. Iya Pak. Iya, oke. Kemudian tadi sampai mana ya? Pak, sebelumnya bagian- Saya mohon juga maaf hadir, Pak, Pak. sebenarnya Faris Fadli kelas ada? saya bentrok ini Pak. Bentar, Pak, izin, satu-satu. Faris Fadli ada? Oke. Ya, tadi apa?
apa namanya? Ada yang mau suaranya keluar, ada apa tadi? Izin Pak. Ya Pak. Ya. Juliandri Pak. Ini kelas saya bentrok Pak. Dengan? Ya, Pak. Rancangan produk kelas A jam 8 juga Pak. Ya, oke. Nanti download aja di YouTube videonya. Tapi ada ya, Juliandri Davin Ada Pak. Satrio Putra. Oke. Absennya gimana Pak? Jadi Pak. Kemudian absen ditulis di absen statusnya, ini absen absen mic-nya, ya statusnya itu absen yang tertulis itu yang di Edmodo, ketik di Itu, di Pak, ya, Edmodo. aplikasi itu ya, Edmodo ya. Ya, oke. Oke, itu untuk kelas A ya. Kemudian satu lagi untuk kelas B. Ya, oke. Untuk kelas B pertama adalah Akbar Dila Sanca, ada? Hadir, Pak. Oke. Hadir. Ya. Gary Fernando. Hadir Pak. Oke. Fahri Nur Arifin. Hadir Pak. Oke. Kemudian Hadi Nur Rahman, kelas B. Hadir Pak. Hadir. Oke. Kemudian Kales Sedek. Hadir Pak. Oke. Lalu yang keenam Muhammad Fauzan Wira Saputra. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, Muhammad Fauzan ya. Satrio Dwi Anggoro. Hadir Pak, hadir. Oke. Gema Sentra Adin. Hadir Pak, hadir. Oke, kemudian Lukman Slamet Nugroho. Ada Lukman. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Gil Randi Hadir, Pak. Azali. Hadir. Ya. Oke. Kemudian berikutnya Gil Randi Azalia Muntas. Hadir, Pak. Oke. Lalu Ahmad Rafli Wardani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Ulfa Hanifa Nurhaliza. Hadir, Pak. Parar Tria Dipa Galatian. Hadir Pak. Muhammad Arya Satya. Saya, Pak. Hadir, Pak. Ya. Fritz Alexander. Ada Fritz Alexander? Ya, nggak ada suaranya. Oke. Kemudian Selvira Ayunda Rahma. Hadir, Pak. Raihan Handi Ananda. Hadir, Pak. Ya. Lalu yang ke-18 Kenneth Hongas. Kenneth hadir Pak, Kenneth. Oke. Raihan Variansa Bilat. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Terus ya, Aiki Sulaiman Hafiz. Hadir, Pak. Hiza Maryasa Abimanyu. Hadir Pak. Ya. Mirza Fauzan Lukiano. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Reza Najmi Akmal. Hadir. Ya. Bradfit Al-Kausar Balfas. Hadir, Pak. Reinord. Hadir Pak. Oke. Lukas Febri Andreas Hutagalung. Sebentar Pak. Hadir, Pak. Terus, ambil dulu, Lalu Des. yang berikutnya adalah Pratama Riki Novianto. Hadir, Pak. Ya. Terus Sekar Alvita Sari Widodo. Hadir Pak. Ya. Kemudian Muhammad Tama Tresno Santoso. Hadir, Pak. Ada. Ya. Hadir. Oke. Adin Naufal Rofib. Hadir, Pak. Ya. Naura Safa. Hadir Pak. Di pertigaan jangan muter. Ya. Kemudian Franz Daniel Parmonangan Sinambela. Hadir, Pak. Oke. Brian Ananta Sinuhaji. Hadir Pak. Muhammad Hafidz.
Ada Muhammad Hafidz, ya nggak ada suaranya. Agung Raffi Wisnu Alfiantoro. Hadir, Pak. Oke. Fatah Omar Mendita. Hadir, Pak. Ya. Hasibah Husnul Khotimah Khoir. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Azara Rafael Siburian. Hadir, Pak. Ya. Fauzan Khairullah. Hadir, Pak. Ada Fauzan Khairullah. Ada, Pak. Ada, Pak. Ya. Arya Desta Putra Ramadan. Ada Arya Desta Putra Ramadan. Ya, nggak ada suaranya. Marisa Septiana. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Faris Satria. Hadir, Pak. Ya. Audrey Rasendria Ahmad. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Kemudian Farhan Bintang Rahmat. Hadir, Pak. Ya. Oke. Oke, jadi nanti di pertemuan ini siapa lagi nih? Audrey Resendria Ahmad itu bisa on mic aja. Kelas apa? Kelas A, kelas B ya? Kelas B ya? Ya, di sini tulisannya hadir. Ya, jadi nanti untuk minggu berikutnya, minggu selanjutnya itu nanti saya minta untuk mudah melakukan identifikasi, usahakan menggunakan akun sendiri, akun maksudnya Zoom itu ya akunnya masing-masing. Jadi kalau kan bisa membuat akun masing-masing untuk ya individu, jadi biasa bukan akun masing-masing. Lalu untuk memudahkan identifikasi jangan menggunakan singkatan ya. Jadi nama-namanya itu tulis namanya sesuai nama yang di nomor di absennya. Jadi kalau misalkan sebagai contoh, ini hanya sebagai contoh ya, nanti bisa diikuti. Misalkan namanya Akbar Dila Sanca, berarti nanti ditulis di Zoom-nya itu, di name Zoom-nya itu Akbar Dila Sanca dalam kurung nomor NIM-nya. Nomor NIM-nya 18 10 311 017 ya. Jadi tujuannya untuk memudahkan identifikasi atau mengenali siapa saja yang mengikuti perkuliahan di virtual Zoom. Oke, baik, ada pertanyaan dengan materi yang tadi? Pak mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan Ya. yang mengenai software, Pak, yang tentang iterasi itu, Pak, konvergen atau tidak. Itu Ya. apa, kan kalau numerik itu kan hanya mendekati ya, Pak ya? Apakah ada standarnya gitu, Pak, untuk konvergen gitu, Pak? Tidak ada. Ya. Ya, oke. Untuk konvergen, jadi untuk konvergen tadi pertanyaannya adalah katanya konvergen ya. Nah, untuk konvergen itu kalau menggunakan software numerik ya. Software numerik itu kan banyak ya. Ada yang namanya software numerik yang hanya menggunakan pertama bahasa program atau program saja. Jadi ada program berupa coding atau script yang dituliskan, kemudian ada berupa ketikan, itu bisa mengatur nilai konvergensinya. Nah, nilai pengaturan konvergensinya untuk software numerik itu umumnya dia
apakah dia hasilnya sudah mendekati nilai sesungguhnya, itu nilainya 1%. Jadi kalau misalnya sudah dikatakan 1%, ya 1% itu kan 1/100 ya. Jadi kalau diartikan 0,001. Nah, jadi nanti dia hasilnya sudah mendekati nilai konvergen. Itu untuk numerikal yang menggunakan script. Nanti di slide di pertemuan minggu berikutnya atau minggu depan ya pokoknya masuk terus. Jadi kalau dengan masuk terus mengikuti perkuliahan on the track, jadi ngikutin, jadi bisa tahu alur cerita numerikal itu seperti apa. Kalau misalnya masuknya minggu ini masuk, minggu berikutnya masuk, tapi masuknya setengah, jadi ada informasi yang terpotong atau sesuatu yang terlewat. Nanti di minggu-minggu depan kita akan coba masalah konvergen atau di pertemuan berikutnya masalah konvergen. Itu adalah yang script ya. Tapi kalau misalnya yang softwarenya itu seperti software numerik itu software yang lain seperti software paket seperti kalau pernah mendengar ada ANSYS, ANSYS kemudian atau Fluent atau software SolidWorks misalnya untuk simulasi aliran fluida, SolidWorks Flow Simulation, itu nanti ada yang namanya grafik iterasi. Di sini ada gambar grafiknya itu bisa diketahui apakah grafik tersebut sudah mendekati nilai konvergen. Yang pertama dia menggunakan persamaan, ada persamaan aliran itu ada persamaan aliran laminar, kemudian atau persamaan aliran turbulen, lalu ada persamaan kontinuitas, continuity, kemudian persamaan momentum, persamaan momentum. Nah, jadi ketiga persamaan ini harus menunjukkan tren yang menyerupai. Jadi kalau misalnya tren yang pertama untuk persamaan alirannya seperti ini, kemudian persamaan kontinuitasnya seperti ini, kemudian persamaan momentumnya seperti ini. Ini dia masuk ke dalam kondisi yang konvergen. Jadi tapi kalau misalkan ada lagi grafiknya itu ini adalah Y, kemudian di sini ada X, ini ada persamaan alirannya seperti ini. Pertama, kemudian persamaan kontinuitasnya dia berlawanan, kebalikan. Kemudian ada persamaan momentumnya itu arahnya berlawanan, tapi dia naik turun. Nah, ini kondisinya bukan konvergen, tapi divergen. Jadi yang dimaksud dengan konvergen itu kecenderungannya menyerupai kemiripan. Jadi kalau dilihat ini adalah untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, tren dari grafiknya itu mirip, bisa dibilang serupa tapi nggak sama. Serupanya itu artinya dia tren yang pertama dia naik dari bawah ke atas, terus dia turun, kemudian tren yang berikutnya dia dari bawah naik, kemudian turun. Itulah yang dimaksud dengan konvergen. Tapi kalau yang ini juga sama, dari bawah naik, kemudian turun. Tapi kalau yang ini dia mulai dari atas dulu, dari atas turun, naik, turun, kemudian dia mendatar. Itu kondisinya